Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Pada malam ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyadari sebenarnya kita ini siapa sih? Oleh karena itu, firman Tuhan mengajar kita supaya kita jangan berharap kepada manusia. Dan saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian tentang sikap hati seperti itu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, bahwa hidup kami dalam tangan-Mu, minta anugerah-Mu Tuhan, supaya ketika kami, para pemirsa, saudara-saudara jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, mendengarkan firman-Mu, Kau menolong kami untuk mengerti dan beri anugerah kepada kami semua, supaya kami menangkap maksud firman Tuhan dengan tepat dan menyadari siapakah sebenarnya kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya, Yesaya pasal 2 ayat 22. Yesaya pasal 2 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Amin. Ketika umat Tuhan terlena selama ratusan tahun, mereka terlena karena apa? Karena nenek moyang mereka, kalau begitu ya, kakek mereka atau buyut mereka namanya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Tetapi tiba waktunya, sebesar apapun jasa orang, kemudian dia dilupakan. Saya mengajak kita lihat sebentar ayat firman Tuhan yang sangat mendasari firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kitab Keluaran pasal 1, Keluaran 1 ayat 8.
Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf, yang tidak pernah mendengar cerita tentang Yusuf. Dan mulailah masa perbudakan ratusan tahun menimpa umat Tuhan sampai mereka keluar ke tanah perjanjian. Itu yang saya maksudkan pada hari ini. Kalau tadi firman Tuhan mengatakan manusia tidak lebih dari hembusan nafas. Sudah bisa bayangkan berapa detik sebenarnya sudah tarik nafas, hembuskan nafas? Hanya hitungan detik. Kita melihat ini dari segi apa? Cara Tuhan melihat manusia. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi mari kita menyadari hal itu benar-benar. 1000 tahun sama dengan 24 jam. Itu sebabnya Musa mengatakan dalam Mazmur 90, umur kita rata-rata 70 tahun. Kalau kita kuat, 80 tahun. Kesukaannya ialah penderitaan. Mengapa? Kalau kita terlalu tua dan tidak sungguh-sungguh terurus hidup kita masa lalu, maka kita akan mengalami sakit, penyakit. Mungkin pada waktu kita umur 80 tahun tidak bisa jalan lagi, seperti itu. Itulah latar belakang firman Tuhan ini, yang mengajak kita seperti sekarang juga. Ketika ada orang yang gila di Gerasa, Markus pasal 5, Alkitab mengatakan 2 kali, tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Ayat berikutnya lagi, perempuan yang sakit pendarahan, selama 12 tahun dia sakit, dan tidak ada seorang pun dokter yang bisa menolong dia. Itulah sebenarnya dimaksudkan firman Tuhan di sini. Bukan tidak menghargai kita manusia. Orang dengan keahlian tertentu amat sangat berguna untuk orang lain. Pengusaha-pengusaha besar, orang-orang kaya yang dermawan, memberikan begitu banyak perlengkapan kepada orang, pakaian khusus untuk para dokter dan perawat yang merawat orang yang sakit sekarang dengan virus. Itu juga mereka dipakai oleh Tuhan dengan kekayaan mereka. Tetapi maksudnya ialah seperti tadi yang saya katakan, seperti orang Israel. Jangan kita terlena karena kita punya keponakan yang, atau anak atau keponakan yang dokter. Dia terbatas. Jangan kita bergantung kepada orang tua yang kaya raya. Saya baru membaca di internet kira-kira berapa minggu yang lalu, orang terkaya di negeri ini kehilangan saudara-saudara berapa banyak? 190 triliun. Saya menggigil membayangkannya. Uang sebanyak itu. Saya tidak tahu, mungkin kalau simpan di rumah ini penuhin dari ujung ke ujung. Kalau dia lembaran 100.000 rupiah. Jadi maksudnya itulah yang dimaksudkan. Sebaliknya, mari mulai malam hari ini kita lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada sesuatu yang tidak tentu di dunia ini. Seperti misalnya kekayaan. Seperti orang kuat. Orang kuat, siapa yang tidak mengatakan bahwa orang berbintang 4 itu orang kuat? Apa kita tidak membayangkan seorang profesor itu orang kuat? Doktor, profesor, doktor. Jadi kita bisa bayangkan. Tetapi Alkitab mengatakan, walaupun itu ayah kandungmu, walaupun itu anak kandungmu, tolong jangan bergantung kepadanya. Gantungkan iman kita kepada Yesus yang hidup. Karena dia apa? Dia hidup selama-lamanya. Ia sekarang ada di sini bersama-sama dengan kita.
Ia mau menolong hidup kita. Dan ketika kita bergantung kepadanya, maka Ia akan melepaskan kita dari semua malapetaka, dari semua bahaya, dari semua ancaman dalam hidup kita tengah-tengah dunia. Mari saya mengajak kita hari ini lebih lagi bergantung kepada Tuhan, lebih lagi berharap kepada Tuhan, karena Dialah yang memberi nafas hidup kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang kekal selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan besok. Kami percaya Tuhan Yesus tidak berubah, itu yang ada bersama dengan kami. Yang menjadi gantungan harapan kami bahwa bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, masa depan kami pasti lebih baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.